Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang teristimewa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Tentu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia, hambanya, untuk berpuasa. La'allakum tattaqun. Tujuannya untuk mengharapkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat la'allakum tattaqun, ini merupakan harfut tarajih, yaitu pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam kita menjalankan ibadah puasa kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Tentu ada 3 hal untuk mempersiapkan diri kita dalam penyambutan bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fatir ayat 29 dan 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yaziduna min fadlihi innahu ghafurun syakur. Yang pertama yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Tentu dengan kita mengharapkan predikat takwa, kita di sini akan mempunyai target untuk kita kejar, untuk kita capai di bulan suci Ramadan, untuk kita mempersiapkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Kalau kita lihat definisi Al-Qur'an secara lugatan, bahasa, yaitu diambil dari kata qara'a yaqra'u qira'atan au Qur'anan, yaitu bacaan. Kita lihat bahwa Al-Qur'an mempunyai mukjizat yang apabila dibaca Al-Qur'an itu menjadikan pahala kepada orang yang membacanya. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Karena hadis Nabi SAW yang berbunyi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu asyru bi amthaliha la aqulu alif lam harfan walakin alif harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Rawahu Tirmizi. Orang siapa yang membaca Al-Qur'an 1 huruf, maka Allah akan memberikan ganjaran 1 kebaikan. 1 kebaikan diberikan pahala 10 kebaikan. Tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf.
Itulah merupakan salah satu mukjizat Al-Quranul Karim. Lalu mengapa bulan suci Ramadan, bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, bulan penuh kemuliaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran untuk petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan bagi manusia, serta petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Lalu yang kedua, mengapa Al-Quran mudah dihafal? Karena Al-Quranul Karim memiliki kesucian dan dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Al-Quran dan kamilah yang menjaga kemurnian dan kesucian Al-Quran itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu yang kedua, di dalam surah Fatir ayat 29, wa aqamus shalah, yaitu orang yang senantiasa mendirikan sholat, meningkatkan ibadah sholat. Tentu dalam bulan suci Ramadan, marilah kita tingkatkan ibadah sholat kita. Bukan hanya sholat fardu saja, tapi sholat-sholat sunat yang lainnya. Sholat fardu yang kita kerjakan secara berjamaah di masjid 5 waktu sehari semalam, tentu diiringi dengan sholat-sholat sunat yang lain. Karena apabila kita laksanakan sholat secara berjamaah di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala 27 kali pahala kebaikan. Ayahanda, ibunda hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salat merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Apabila orang muslim tidak mendirikan salat, berarti dia akan menghancurkan keislamannya. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, yaitu orang yang senantiasa menginfakkan sebahagian harta mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Dalam bulan suci Ramadan, tentunya kita berimpak di jalan Allah, karena Rasulullah SAW yaitu orang yang paling dermawan di bulan suci Ramadan. Rasulullah mensupport para sahabat untuk menyiapkan anggaran dalam pelaksanaan ataupun dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala berlipat ganda bagi orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah pada bulan suci Ramadan. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu 700 pahala dikali 10. Masya Allah, subhanallah. Itulah persiapan kita untuk menjalankan ibadah puasa dengan 3 amalan-amalan ibadah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang senantiasa mendirikan sholat. Yang ketiga, orang yang senantiasa menginfakkan sebagian harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya apabila kita amalkan di bulan suci Ramadan ini, tentu kita termasuk orang-orang yang paling bertakwa nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sekian dan terima kasih. Tentunya dengan ceramah singkat ini menjadikan bermanfaat buat kita. Allahumma ahillahu bil yumni wal iman wassalamati wal islam wa rabbi wa rabbukallah. Ini terdapat hadis, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ketenangan, kedamaian, ketentraman dengan menjalankan ibadah puasa, dan berikanlah kekuatan kami, keimanan kami, dan juga keselamatan untuk menjalankan amalan-amalan ibadah di bulan suci Ramadan dalam keadaan Islam, dan ikhlaskanlah kami kepadamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.